Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Semoga yang like, comment, dan subscribe rezekinya lancar selalu. Amin. Dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bapak Tio, gitu kan, mantan kelas servis yang proses menjadi office boy, tapi hanya nyampe di terprosesnya menjadi cover boy, tapi nyampe cuma jadi office boy dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif, gitu kan. Dan setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri menjadi content creator alias youtuber. Mohon doa restunya supaya bermanfaat bagi alam semesta, gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya memulai episode ini, bagi yang pengen ngopi-ngopi, silakan ngopi dulu, gitu kan, atau ngeteh, gitu kan, seperti itu. Biar fokus, gitu kan, biar nggak gagal paham, gitu kan, biar nggak gagal mandiri, gitu ya, seperti itu. Saya sendiri pecinta kopi, gitu kan, cuman memang masih kalah sama Mbah Surip ya. Kalau Mbah Surip almarhum itu sehari bisa berpuluh-puluh gelas katanya, gitu kan, makanya itu lewat, gitu kan. Nah, kalau saya paling hanya 2-3 gelas, gitu kan, makanya insya Allah sehat selalu, gitu kan, amin amin ya rabbal alamin, gitu kan. Kok jadi curhat ya, nggak apa lah. Oke, nah sekarang pada episode kali ini kita melanjutkan aplikasi yang seperti MTK ya. Kemarin matematika dalam penerapan di bidang biologi, yaitu tentang virus. Sekarang matematika dan budi pekerti. Nah, ini mungkin baru pernah nih, gitu kan. Mungkin kalau searching di channel lain belum ada, gitu kan. Nah, jadi saya coba nih yang baru, gitu kan, MTK dan budi pekerti, gitu loh. Emang MTK dan budi pekerti nyambung aja, gitu kan, seperti itu kan. Kalau enggak disambung-sambungin. Jadi misalnya begini ya, kalau budi pekerti itu biasanya kita diajarkan untuk berbuat kebaikan ya, amal kebaikan dan sopan santun terhadap makhluk hidup dan sebagainya, gitu kan. Nah, jadi di sini misalnya, gitu kan, kita sebaiknya dilarang atau dilarang untuk berbuat dosa, atau jadi dengan kata lain, matematika dan budi pekerti. Jadi dosa yang menurut budi pekerti itu, dosa itu jangan ditambah ya, dosa jangan ditambah, kemudian amal kebaikan itu bisa jangan dikurangi, kemudian kasih sayang sesama makhluk hidup. Wah, ini kasih sayang terhadap sesama ya, kasih sayang terhadap sesama, jangan dibagi-bagi, gitu kan, jangan dibagi, jangan dibagi-bagi, maksudnya jangan pilih kasih, gitu ya, semuanya harus disamaratakan, gitu kan. Nah, terus ingat, hidup itu cuman satu kali, gitu ya, jadi manfaatkan semaksimal mungkin untuk berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi lingkungan alam semesta, karena kata Rasul itu kan, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk lingkungan, gitu kan, seperti itu ya. Saya pernah dengar di khotbah Jumat itu, gitu kan, untuk menilai manusia itu bermanfaat atau dia gampang, gitu kan, kita tanya aja, gitu kan, kehidupan dia di lingkungan sekitar, gitu. Kalau menurut orang-orang itu mereka baik, dia baik deh, berarti dia orangnya itu bermanfaat, gitu kan. Tapi kalau ditanya bagaimana dia, gitu kan, nah isinya itu negatif semua, gitu kan, nah berarti dia tidak bermanfaat, gitu kan, seperti itu ya. Jadi kalau mau menilai kebaikan seorang seperti itu, gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa, itu kan, hidup itu kalau kita perhatikan itu mirip-mirip seperti MTK, gitu ya. Mirip MTK, ya kan? Hidup itu mirip MTK, gitu kan? Kenapa? Misalkan kita dalam kehidupan itu dan budi pekerti, kita diajarkan untuk menggandakan kegembiraan atau kesenangan kepada sesama makhluk hidup, gitu kan? Atau mengalihkan, nah itu kan, mengalihkan kegembiraan. Nah, kemudian kita juga dianjurkan untuk mengurangi, gitu
mengurangi kesedihan sesama ya. Jadi kalau ada yang sedih kita harus hibur gitu kan kesedihan. Kemudian kita juga meningkatkan semangat, ya. Meningkatkan semangat atau spirit. Kalau bahasa Inggris spirit ya, hidup supaya kita selalu berbuat kebaikan, gitu kan. Jangan pernah putus asa atau jangan pernah kendor dalam melakukan suatu kebaikan. Meningkatkan semangat. Kemudian kita juga harus berbagi kebahagiaan terhadap sesama. Kebahagiaan ya. Kebahagiaan terhadap sesama gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada juga yang kita juga harus mengkuadratkan. Wah, ini bahasanya bahasa MT kayak mengkuadratkan atau menggandakan. Kuadratkan, mengkuadratkan. Cinta kasih terhadap sesama. Wah. Terhadap sesama makhluk hidup ya. Jadi tidak hanya manusia, tapi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sesama makhluk. Oke, gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian dalam kehidupan kita juga dianjurkan untuk ini apa? Biasa alam semesta itu merespon angka-angka ganjil. Saya coba menjelaskan angka ganjil di sini khususnya 3 gitu kan. Jadi oh iya, tadi ada yang kelewatan. Jadi kalau kita bisa mengalihkan kegembiraan, mengurangi kesedihan, kemudian meningkatkan semangat untuk berbuat kebaikan, terus membagikan kebahagiaan terhadap sama, mengkuatkan cinta kasih terhadap sama makhluk, maka ini nanti insya Allah kita akan menjadi makhluk yang luar biasa. Makhluk yang luar biasa. Wah, disegani kawan maupun lawan. Wah, gitu. Makhluk luar biasa. Disegani kawan maupun lawan gitu kan. Nah, itu atau bisa dikatakan kita bermanfaat untuk lingkungan. Nah, itukah sebaik-baik manusia sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasul gitu ya. Oke, itu. Nah, kemudian tadi yang serba 3 ya. Jadi alam semesta itu merespon angka ganjil gitu kan. Contohnya misalnya 3 gitu kan. Nah, biasanya sering kalau kita ulangkan sebutkan 3 ini nih gitu kan. Sebutkan 3 gitu. Jadi biasanya 3 ya kalau soal esai gitu kan. Seperti itu. Nah, di sini saya juga coba membahas tentang serba 3. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa ada 3 hal. Ada 3 hal yang dapat wah, ini menghancurkan kalimat dasar menghancurkan kita gitu kan. Itu kemarahan. Jadi bagi sahabat rasa hidup Alasara yang sering marah-marah, nah mulai sekarang dikurangin nih gitu kan. Karena kalau marah itu iblis laknat itu paling senang kalau ada orang marah, karena disitu kesempatan dia untuk menghasut supaya berbuat dosa gitu kan. Jadi jangan mau kalau diprovokasi sama iblis gitu ya. Jadi jangan cepat marah. Kemudian ini juga sombong gitu kan. Iblis waktu disuruh sujud ke Nabi Adam, sujud hormat ya, bukan sujud sembah, itu dia juga nggak mau kan. Nah, itu sombong, dia gengsi gitu kan, merasa lebih mulia dari manusia gitu kan. Seperti itu sebaiknya juga jangan dilakukan, karena itu bisa menghancurkan kebaikan yang ada pada diri kita. Kemudian ini juga, ini pokoknya sifat-sifat iblis nih ya, dendam ya. Jadi marah, sombong, dendam nih sifat-sifat iblis, jadi jangan diikutin, karena iblis berjanji untuk mencari pengikut sampai akhir zaman gitu. Jadi jangan diikutin gitu kan.
Jadi harus dihindari karena bisa menghancurkan kita gitu. Oke. Kemudian ada juga 3 hal yang sebaiknya jangan hilang dari diri kita ya. 3 hal yang jangan hilang dari diri kita ya, dari kita ya. Impian. Bagi yang mau ngopi bisa dilanjutkan kopinya gitu ya. Impian, ini Soekarno pernah bilang gitu kan, bermimpilah ya kan, berhayal setinggi bintang-bintang di langit. Kalaupun gagal jatuhnya tuh masih di angkasa gitu. Jadi kita berkhayal setinggi langit jatuh di angkasa, jadi masih bagus gitu kan. Jangan berkhayal sampai lulus SMP ternyata gagal cuman SD kayak gitu kan, jadi sedikit. Jadi khayal tinggi, jadi kalaupun gagal masih sukses gitu ya, jangan tanggung-tanggung gitu kan, seperti itu. Kemudian yang tidak juga sebagai jangan hilang dari diri kita itu selain impian, keikhlasan. Nah ini ikhlas ini satu kata yang mudah diucapkan tapi sukar dilakukan gitu kan, ikhlas. Mudah diucapkan sulit dilaksanakan gitu. Seorang ulama sekalipun belum tentu bisa ikhlas gitu kan, apalagi manusia biasa gitu kan. Kemudian kejujuran, nah ini juga susah nih jujurnya gitu. Katanya yang zaman sekarang yang curang yang licik aja susah, apalagi yang jujur gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi susah ini ya. Yang sebaiknya jangan dilakukan dari diri kita gitu kan. Impian, keikhlasan dan kejujuran ya, itu mudah dilaksanakan tapi mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan gitu kan. Nah, sebaiknya kita kalau bisa melakukan ini, wah itu manusia yang luar biasa kita gitu kan. Kemudian ada 3 hal juga yang tidak dapat kalau sudah dilakukan tidak dapat di cancel ya, tidak dapat di ini ya. Jadi kayak semacam ini, manjada wajada, mulutmu harimaumu gitu kan. 3 hal yang tidak dapat dibatalkan, tiga hal yang masih di shoot ya. tidak dapat dibatalkan atau ditunda gitu ya. Misalnya waktu, time, bahasa Inggrisnya time, waktu, bukan time yang apa kan ada sound the tuh. Nah itu dia punya anak namanya time ya, bukan time yang itu ya, ini time waktu ya itu. Jadi gitu, time ini tidak dapat dibatalkan. Jadi kalau kita kelewatan ya udah nggak bisa ditunda, diulang gitu, saya belum siap, nggak bisa. Jadi kita harus siap sedia siaga gitu kan terhadap segala kemungkinan. Kemudian ucapan, nah itu kan tadi saya udah ngomong manjada wajada ya, mulutmu harimaumu gitu kan. Jadi jagalah lisan kita gitu. Ada yang bilang lidah tidak bertulang gitu kan, makanya berbahaya kalau yang tidak bisa mengatur lisannya gitu kan. Kemudian juga yang tidak bisa di cancel, kesempatan. Jadi kalau kita ada satu kesempatan kita lewatkan, ya itu sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi kan kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi kalau selagi kita punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah, gunakan sebaik mungkin. Tapi kesempatan yang baik-baik, bukan yang negatif-negatif gitu. Oh, mumpung ada orang, ngipet dulu, bukan seperti itu ya. Itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang gitu ya. Bukan kesempatan seperti itu. Oke. Nah, ini 3 hal yang tidak dapat dibatalkan, itu waktu, ucapan, dan kesempatan gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya jika kita memiliki kesempatan untuk melakukan 3 hal ini gitu ya. Oke gitu. Terus ada juga 3 hal yang berharga gitu kan, ini serba 3 nih ya. Jadi semesta akan merespon yang serba 3. Berharga. Yang pertama, kasih sayang.
mirip-mirip motivator ya, nggak apa-apa gitu kan. Kemudian kasih sayang sama lope hampir sama ya, lope cinta hampir sama. Kemudian kebaikan. Nah, usahakan kita bisa menanamkan 3 hal berharga ini dalam diri kita supaya tadi itu bermanfaat bagi lingkungan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah gitu ya. Oke gitu. Terus ada juga 3 hal yang serba 3 nih. Tidak pasti. Tiga hal tidak pasti. Apa itu? Kekayaan, itu kan? Kekayaan. Jadi apa? Seperti roda ya, nanti kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Kadang kita berjaya, kadang kita nyungsep gitu kan. Gitu kan, tersungkur gitu kan. Jadi kekayaan bisa meningkat, bisa juga menurun gitu kan. Jadi tidak pasti, bisa naik turun. Kemudian kejayaan juga ya, kesuksesan atau kejayaan sama, bisa meningkat, bisa juga menurun. Kemudian mimpi juga kadang terlaksana, kadang juga tidak bisa dilaksanakan gitu kan, seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita harus banyak-banyak bersyukur. Dari sini ketika kita berada di dalam kekayaan, kejayaan dan mimpi kita berhasil, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Bersyukur. Dan kalau misalnya kekayaan, kejayaan atau mimpi kita itu lagi berada di bawah, terpuruk itu, nah kita harus bersabar ya, karena sabar gini ya. Bersyukur dan bersabar karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar kan katanya gitu ya. Jadi bersyukur dan bersabar itu kunci sukses kehidupan dalam menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Wah, gitu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan asal kita mau mendekati kepada Allah gitu kan. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari. Kalau kita berlari, Allah akan melesat secepat kilat menuju kita gitu. Jadi Allah akan mengikuti apa yang kita laksanakan gitu kan, seperti itu. Nah, sebaiknya kalau kita menjauh dari Allah, Allah juga akan menjauh. Kalau kita berlari menjauhi, Allah akan terbang menjauhi. Kalau kita berjalan menjauhi, Allah akan lari menjauhi gitu. Jadi Allah itu mengikuti apa keinginan kita gitu kan. Aku mengikuti prasangka hambaku. Jika prasangka hambaku baik, jadi hasilnya baik gitu kan. Jadi Allah ya bagaimana kita gitu kan. Jadi kita harus berbaik sangka gitu kan, supaya hidup kita penuh dengan kebaikan gitu. Seperti itu. Terus ada juga 3 hal yang bisa membuat kita sukses. Ada 3 nih. 3 hal yang membuat kita sukses. Oke, sahabat Rahasia Hidup, sebelum saya lanjutkan, masih kuat? Masih kuat? Oke. Masih kuat Pak Tio, lanjut. Pokoknya kalau Pak Tio yang ngajar berhari-hari nggak ada masalah gitu kan. Oke, bagus. Itu saya senang orang yang optimis seperti itu gitu kan. Jadi 3 hal yang membuat kita sukses gitu kan. 3 hal membuat kita sukses. Tekad atau keinginan gitu ya. Tekad kuat. Tekad yang kuat dalam mewujudkan impian. Tekad kuat untuk mewujudkan impian gitu. Jadi seperti Adi Soekarno bilang, berkhayal atau bermimpi setinggi langit, supaya kalau jatuh itu masih di awan. Jadi masih bisa sukses. Cuman impian itu juga harus diwujudkan gitu kan. Jadi bertekad kuat untuk mewujudkan impian. Jadi jangan cuma mimpi doang gitu kan, tapi harus bisa diwujudkan gitu kan. Nah, gitu. Kemudian dengan cara kemauan yang keras gitu kan. Tekad kuat, kemauan yang keras. Ini juga sama ya, mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan gitu kan. Tapi kalau kita bisa, itu brilian gitu kan. Kemauan yang keras untuk mewujudkan impian. Kemudian fokus.
mirip apa, bukan fokus yang kayak di mana Mars and the Bear fokus tralala, bukan seperti itu cuman main-mainan, tapi di sini maksudnya fokus dan atau bersungguh-sungguh ya, mewujudkan impian kita gitu ya, fokus dan bersungguh-sungguh mewujudkan impian gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, nah, kita menjadi manusia yang luar biasa gitu kan, sukses gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi ada 3 hal yang tidak pasti ya, sekarang 3 hal yang pasti gitu kan. Ada 3 hal yang pasti. 3 hal yang pasti, tadi tidak pasti yang pasti, 3 hal yang pasti. 3 hal yang pasti, mungkin sudah bisa menebak. Tua itu kan, tua, kemudian sakit, terus yang terakhir, nah ini dia, kematian. Wah, serem ya. 3 yang pasti, tua, sakit, dan mati. Ini betul kepastian. Jadi persiapkan, siapkan amalan, amal kebaikan ya, amal kebaikan sebanyak mungkin buat bekal dunia akhirat, sebanyak mungkin. Oke, gitu ya. Kemudian 3 hal yang kita tadi pasti, tidak pasti, yang kita tidak pernah tahu ya. 3 hal yang kita tidak pernah tahu, jadi misteri ini, yaitu ini sudah bisa nebak, rezeki, umur, dan jodoh. Rezeki, umur, dan jodoh gitu kan. Rezeki gitu kan, kita habis gajian terima uang gitu kan, wah ini rezeki kita, tahu-tahu pas mau mau kita belanjakan, tahu-tahu dijambret misalnya gitu kan, bukan rezeki gitu kan, seperti itu. Jadi rezeki itu apa yang masuk ke dalam badan kita gitu, itulah rezeki. Kalau masih di luar itu sifatnya masih ini penuh ketidakpastian, jadi harus waspada gitu kan. Kemudian umur gitu kan, tidak harus yang tua mati duluan misalnya, kemudian yang muda belakangan, bisa jadi kebalikannya gitu, atau bareng-bareng gitu kan misalnya gitu, jadi tidak harus. Dan kemudian jodoh kita gitu kan, kita tidak tahu kapan jodoh itu datang gitu kan, mungkin teman SD, SMP, SMA gitu ternyata yang kita tidak sangka-sangka gitu kan, itulah jodoh kita gitu. Jadi itu tidak pernah tahu. Jadi kita, dan ini semua diatur oleh Allah, tapi tetap kita wajib berusaha gitu kan sebaik mungkin. Jadi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita gitu kan, berbaik sangka gitu ya. Oke, begitu. Nah, terakhir masih kuat kan? Masih Kak, lanjut terus. 3 hal yang 3 hal terakhir sini, 3 hal yang membentuk watak atau karakter. 3 hal yang membentuk watak kita ya, membentuk watak atau karakter. Nah, itu ya. Biasanya ini kalau orang nungguin yang sakit sehat, yang nungguin sakit pasti. Komitmen. Gitu. Terus nyokap tuh kapan balik? Komitmen, kemudian ketulusan. Jadi mirip-mirip dengan keikhlasannya, tulus, ikhlas, komitmen, ketulusan, dan kerja keras. Komitmen, ketulusan, dan kerja keras ini akan membentuk watak kita gitu kan. Jadi kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, itu insya Allah kita menjadi berkarakter dan disenangi oleh banyak orang di sekeliling kita gitu kan, dan juga bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan negara gitu kan, bahkan seluruh dunia. Kalau kata Agim itu, kalau kita tidak ada, kita dicari-cari, kalau kita ada itu kita orang-orang senang gitu ya, seperti itu bermanfaat. Jangan dibalik, kalau tidak ada kita bersyukur, terus kalau kita tidak ada orang-orang bersyukur, kalau kita ada orang-orang bersedih. Nah itu tidak bermanfaat ya, tidak seperti itu ya. Jadi dengan melatih
tiga hal ini, komitmen, tulus, dan kerja keras, itu kita akan membentuk watak yang disenangi oleh sekeliling kita. Jadi bisa melaksanakan apa yang disarankan oleh baginda Rasul, itu bermanfaat untuk lingkungan gitu. Sebaik-baik muslim adalah yang bermanfaat untuk lingkungannya gitu kan. Syukur-syukur sealam semesta gitu. Oke. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat, tidak hanya untuk mahasiswa gitu. Ini untuk semua ya, untuk segala manusia yang ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk lingkungan. Syukur-syukur untuk dunia gitu kan. Seperti itu. Bagi yang masih bingung gitu kan, ini Pak Tio ngomong apa gitu, motivasi seperti saya bingung. Nah, tonton lagi dari awal, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu ya. Kalau masih bingung juga, seperti biasa, kirim komentar di kolom komentar, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan data, sahabat rasa hidup alias Sarah mendapat informasi lebih dulu dibanding yang lain gitu. Dan jangan lupa kopinya dihabiskan gitu kan, karena kalau disisakan itu mubazir ya gitu. Allah membenci sesuatu yang mubazir, karena mubazir itu teman setan gitu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat gitu kan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.